Dia baik, Al. Satu kata di masa depan jadi mengubah banyak kisah. Almeira. Ketika langkah kaki telah masuk ke dalam restoran, mencari nomor meja yang telah Atar pesan, hanya saja lelaki itu izin ke kamar mandi sebentar. Maka Almeira pun lebih dulu masuk ke dalam. Sampai ia mendapati tatapan heran dari Hafif, sebab mendapati wajah perempuan itu kembali di restoran, sedangkan kemarin di acara Car Free Day. "Jangan kaget mas, aku bareng mas Atar kok, dia sedang ke kamar mandi," ucapnya pada Hafif yang masih menatap ke arah Almeira dengan tatapan mengernyit. "Oh iya Al, saya pikir kamu sendiri, soalnya saya kan janjiannya dengan Atar, dia nggak ngomong juga kalau mau ajak kamu," balas Hafif agak tidak enak hati. Almeira terkekeh. "Aku juga dadakan dijemput dia, niatnya tadi mau istirahat makan siang di luar sih. Tapi kebetulan diajak beliau. Ya sudah, ikut saja, juga katanya ada Mas Hafif untuk atur wedding decor." Hafif mengangguk, membenarkan perkataan Almeira barusan. "Suka banget dia buat acara dadakan." "Ya udah, duduk Al." Perempuan itu pun segera menarik kursi di hadapan Hafif, lalu mendudukkan diri di sana. Seketika hening, sunyi dan senyap. Tidak ada yang buka suara satupun. Sampai dari beberapa detik mereka saling diam, jadi sama-sama mengeluarkan suara. "Mas, Al." Tak lama berselang, tawa kecil mengisi kehadiran mereka di meja reservasi. "Mas Hafif aja dulu, biar enakan," katanya mempersilahkan. "Oke deh, Atar lama banget ya, saya jadi nggak enak duduk berdua seperti ini dengan calon istri orang. Dia kemana?" Hafif bertanya, sekalipun di sekeliling mereka ramai dengan pengunjung. Namun Hafif merasa tidak etis dengan posisi saat ini. Tadi pamit ke kamar mandi, nggak tahu kenapa bisa jadi selama ini. Pandangan Almeira pun ikut mengarah ke pintu masuk. "Rasanya kita nggak hanya berdua kok mas, hanya pasang mata di sini." "Iya sih, tetap aja Al, ini meja hanya ada saya dan kamu. Saya agak aneh saja." "Ya udah mas, aku pindah dulu ya." Nggak usah Al." "Nggak usah, saya nggak bermaksud seperti itu." Almeira tertawa melihat sikap panik Hafif saat ini. "Terus maunya Mas Hafif gimana sih? Aku jadi bingung sendiri. Kan kita hanya ngobrol biasa, tidak melakukan hal aneh-aneh. Kalau Mas kurang nyaman, kita bisa sibuk masing-masing kok." Lelaki itu meringis. "Maaf Al." Sampai handphone Almeira berderit, menandakan ada pesan masuk, dan itu dari Zia. Kok duduk berdua dengan Mas Hafif?" Almeira kaget membaca pesan dari Zia. Kepalanya langsung menoleh ke sekitaran dan mencari sosok sahabatnya. Namun ia tidak menemukan tubuh perempuan itu. "Enggak kok sih, ini kebetulan aja ketemu Mas Hafif di restoran. Aku bareng Mas Atar untuk bahas wedding decor kami besok." "Hehehe, aku pikir kalian ketemu diam-diam." "Enggak, kenapa aku harus melakukan itu juga sih?" "Hehehe, kidding, aku tahu kok." "Sia ya," terka Hafif pada kesibukan Almeira saat ini. "Kok Mas tahu? Dia ada di mana sih? Aku belum ketemu." "Itu di pojok restoran." Jari telunjuknya mengarah pada perempuan yang duduk sendirian dengan hoodie hitam. "Dia bareng saya ke sini. Tadi kita lagi di luar. Mendadak aja Atar minta ketemu. Makanya saya ajak dia dulu ke sini." Bibir Almeira mencepik ke arah perempuan yang sedang mentertawakan dirinya saat ini. Jari telunjuknya memberi ancaman. "Hampir jantungan tahu nggak sih?" omel Almeira dari kejauhan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Almeira dan Hafif menemui Atar. Tampak rambut lelaki itu sedikit basah, bekas air yang dibasuh ke wajah. "Lama banget Tar, kasihan Al nunggu kamu," ujar Hafif sedikit mengomeli. "Maaf Al, saya salat duhur dulu." Langsung saja Almeira melihat ke arah jam di pergelangan tangan. Sudah hampir jam 2 dan lelaki itu baru sholat. Ada desahan panjang yang keluar dari rongga pernafasan Almeira. Mengapa sang calon suami mengulur-ngulur waktu untuk mendirikan kewajibannya? Tapi ia memilih diam, melanjutkan obrolan penting yang mengharuskan mereka berdiskusi. Setelahnya menikmati makan siang di sisa jam istirahat yang tidak lama. Di dalam kamar, Almeira membaringkan diri di atas ranjang. List catatan suami idaman ia perhatikan kembali. Almeira ingat betul, ia menulis kriteria impian imam hidup yang akan menemani perjalanan ibadahnya melalui pernikahan.
Tapi ada hal yang mengganjal dari sosok Atar di saat ia mendapati lelaki itu agak sedikit lalai. Al, gimana dengan pertemuan bersama Atar? Pertanyaan itu bersumber dari rekam Papa Almeira. Atar ngomong ke Papa ya? Ia bangun dari ranjang. Tatapannya mengarah pada lelaki paruh baya. Iya, Atar sempat izin ke Papa untuk membawa kamu ke restoran. Really? Ia agak kaget mendengar perkataan papanya. Beneran kok, Papa nggak bohong, kata Erkam meyakinkan. Memangnya dia nggak sampaikan itu ke kamu? Enggak sih, karena aku juga beda mobil. Tiba-tiba saja ada rasa lega bahwa Atar masih masuk ke dalam list tadi yang dibaca. Baik-baik saja kok, Pak. Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan. Temanya juga aku yang pilih, Mas Atar hanya ikut saja. Syukurlah, Papa jadi kepikiran karena Papa pikir kalian agak bentrok. Ya sudah, Papa hanya pastikan itu saja kok. Tubuh Erkam pun menghilang di antara tirai kamar yang sempat tersingkap. Almeira pun bangun, mengambil handphone miliknya untuk melihat apakah ada pesan dari seseorang yang baru saja menjadi topik perbincangan. Namun tidak ada. Justru ia menemukan nama Mas Atar. Justru penanggung jawab acara mereka yang mengiriminya pesan. Itu adalah Hafif. Assalamualaikum Almeira. Sebelumnya saya minta maaf sekali. Bukan berniat lancang. Sebetulnya Atar tidak menyukai warna biru. Gimana kalau dimix dengan konsep white? Ini sih hanya saran, bukan memaksa ya Al. Untuk beberapa detik matanya tidak berkedip. Bisa-bisanya Atar satu pendapat dan menyetujui permintaan dekor wedding yang tadi didiskusikan bersama. Waalaikumsalam Mas, kok dia tidak sampaikan ke aku ya? Kalau dia keberatan untuk mengambil konsep blue semua. Katanya sungkan Al. Takut mengecewakan calon istrinya. Maksud Atar biru itu bukan gak bagus. Dia hanya tidak suka warna biru. Kalau saya sih suka-suka saja. Makanya saya approve. Ya udah gitu aja gak apa-apa. Dimix dengan white. Makasih. Almeira mendesah nafas panjang. Kekecewaannya benar-benar menelusup ke dalam jiwa. Bisa-bisa di depan dirinya Atar menunjukkan ketidakberatan sama sekali. Tapi di belakang ia baru mengatakan itu pada Hafif. Apa dirinya tidak dianggap? Almeira benar-benar dibuat marah dengan sikap yang terkesan tidak menghargai dirinya tadi. Dokter Almeira. Hafif merasa tidak enak hati, sebab mendapat balasan dari Almeira yang cukup bisa dideteksi, bahwa perempuan itu benar-benar kesal dengan pesan yang baru saja ia kirim. Walaupun Hafif merasa ia tidak bersalah dan hanya menyampaikan sesuai dengan arahan Atar beberapa menit lalu di panggilan telepon. Hafif juga telah menyampaikan secara langsung kepada Atar untuk membicarakan hal tersebut kepada Almeira, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Tetapi lelaki itu enggan dan beralasan bahwa ia tidak ingin di hari pernikahannya yang semakin dekat jadi sedikit berantakan karena perselisihan kecil, tapi berakhir dengan masalah yang dibesar-besarkan. Hafif pun berusaha mengerti. Akhirnya ia yang menyampaikan kepada Almeira mengenai itu semua. Tentu saja respon dari Almeira sesuai dengan apa yang ia duga. Hafif pun meletakkan kembali handphonenya ke atas meja, mengambil laptop yang berisi kesepakatan dekorasi dari hasil meeting tadi siang. Anak Umi kalau sudah kerja seperti lupa waktu saja. Lupa makan, lupa istirahat. Suara Kania menyadarkan fokus Hafif yang berada di sofa ruang tamu. Kepala lelaki itu menoleh ke belakang, tertawa kecil ketika melihat sosok Uminya dengan wajah sedikit cemberut. Kok bisa aku lupa makan, lupa istirahat? Enggak lah Mi, antara kesehatan diri, ibadah dan pekerjaan aku seimbangkan kok, sahutnya membela diri. Sepertinya Umi sih, yang sering lupa waktu untuk tidur normal, sesuai dengan jamnya. Bisa dikatakan Umi yang sangat sering lembur. Perempuan parubaya itu terkekeh, menepuk pelan pundak sang anak. Kapan nih Mas, mau bawa calon istri ke rumah? Kenalkanlah ke Umi dulu. Aduh, aku beneran belum ada calon istri Mi. Semoga bisa segera bawa perempuan itu ke rumah ya. Yang sabar dulu, kata Hafif kepada Uminya begitu lembut. Usaha dong Mas, Sia saja sudah mau menikah. Loh, Sia ya Sia Mi, aku gak sama seperti sepupu aku itu. Suaminya juga usianya sudah dewasa kan. Sedangkan aku dengan suaminya tua siapa? Tua suaminya Sia. Nah, Umi jangan dibandingkan aku dengan Sia dong. Tentu saja beda konteksnya. Dia perempuan, aku lelaki.
Dewasa dari seseorang perempuan dengan lelaki itu beda di mata orang tua. Bisa jadi 25 tahun bagi perempuan itu sudah cukup matang. Sedangkan aku masih anak remaja di usia 25 tahun. Tapi kan usia kamu sudah nggak 25 tahun, Mas Hafif, ujar Kania mengingatkan. Ya itu perumpamaannya, Mi. Tapi beneran kamu belum ada calon. Di kampus nggak ada perempuan yang terpikat ke kamu. Masa sih, Mas? Tanyanya tidak percaya. Anak Umi setampan ini loh. Kania memegang kedua wajah Hafif sembari memberi penilaian. Gak tahu kalau diam-diam ada yang suka. Aku gak memikirkan perempuan sih kalau di kelas, sibuk dengan materi kuliah. Walaupun semisalnya ada, aku belum tertarik dengan teman perempuan di kelas. Mereka masih sibuk dengan dunia anak metropolitan yang begitu update banyak hal. Aku ingin perempuan yang suka di rumah. Gak seperti itu. Memangnya seperti apa yang Mas inginkan? Hafif tersenyum. Sekelibat bayangan Almeira hadir di pelupuk mata. Perempuan itu, perempuan yang ketika berjalan ke arahku, hijab panjangnya berkibar ke sana kemari sebab tertiup angin. Senyumnya manis, tapi tidak lama, tidak pernah berani memandang wajahnya terlalu intens, sebab aku bukan suaminya. Memangnya ada perempuan itu, Mas? Ada kok, Mi, hanya saja perempuannya akan menikah. Loh, berarti Mas Hafif punya perempuan yang disukai dong. Sebenarnya kagum dalam waktu singkat. Hanya beberapa kali bertemu dan ketemunya sudah terlambat. Dia keburu dikenalkan dengan orang tuanya ke lelaki yang punya hubungan bisnis. Dan aku kenal lelaki itu. Justru jadi sahabatku juga. Siapa, Mas? Kania semakin penasaran. Kok bisa kamu kenal dengan perempuan yang berkaitan dengan sahabat kamu? Perempuan itu teman kuliahnya Siami. Kami ketemu di kafe. Karena Sia ajak dia untuk ikut andil di wedding decor Sia minggu ini. Memang sih dia hanya memberikan beberapa pendapat. Tapi itu langsung masuk ke konsep yang Sia mau. Kalau Umi lihat perempuan itu, pasti dia langsung suka. Dia kufu sekali dengan Umi. Ini bukan berandai dia bisa jadi milik aku. Karena dosa kan mengganggu seseorang yang sudah terikat hubungan dengan laki-laki lain. Iya betul, Umi juga mengerti. Lanjut aja ceritanya, Mas. Kita hanya menceritakan pribadi perempuan itu. Tidak ada hubungan dengan sahabat kamu yang menjadi tunangannya. Hanya menceritakan seseorang yang belum bisa kamu miliki. Kok belum, Mi? Dia akan menikah. Tentunya tidak bisa lagi aku raih sebagai seorang istri. Kita nggak tahu, Mas, gimana dengan 10 tahun ke depan. 15 tahun ke depan. Semua itu tidak menutup kemungkinan untuk kamu bisa bertemu dengan dia lagi. Dengan status yang berbeda, bukan mendoakan hal yang buruk. Hanya saja rencana manusia itu hanya sebatas pandangan untuk hari ini saja. Sisanya Allah yang putuskan. Iya, Mi, aku selalu berdoa kebaikan perempuan itu dan temanku. Teman kamu yang mana sih, Mas? Umi pasti nggak lupa kan, Atar yang dulu satu SD sama aku dan pernah tinggal di kompleks ini juga. Tapi setelah dia naik kelas 4, dia ikut pindah bareng papanya ke rumah mewah. Umi sudah agak lupa wajahnya gimana. Yang Umi ingat, teman kecil kamu itu yang sering makan siang di rumah dan tidur malam di sini bareng kamu. Ya dia, Mi. Dulu kita sempat lost kontak saat tamat SD. Dan SMP ketemu lagi di acara event perusahaan papanya. Ternyata dia sekolah di luar, di Singapura sampai kuliah. Walaupun begitu, komunikasi kami tetap baik dan ketemu lagi. Dia sudah akan menikah. Perempuan itu yang akan dinikahinya, Mi. Sahabat dekat Sia. Masya Allah, ternyata Atar yang mau menikahi perempuan yang memikat hati kamu. Hafif menganggukkan kepala. Betul, aku yang terlambat. Setelah aku tanya ke Sia, ternyata perempuan itu sudah dilamar. Belum jodoh, jadi Allah menggerakkan hati orang tua Atar untuk meminang perempuan ini. Dan aku baru dikenalkan dengannya. Sebenarnya ada makna dari pertemuan kami lalu, Mi. Sebelum aku tahu kalau Atar adalah tunangannya. Karena itu, aku jadi enggak sungkan buat mendiskusikan beberapa proyek pernikahan mereka untuk minggu depan. Gak lama dari pernikahan Sia dong, Mas. Iya, sepertinya janjian tapi sebenarnya enggak terencana. Katanya dibarengi tawa. Kalaupun bukan perempuan ini, ya usaha lagi, Mas, untuk perempuan lain. Betul, Mi. Umi tunggu kedatangan perempuan itu, siapapun dia. Selagi Mas cintai dengan baik bisa dibimbing, menjadi istri yang berperan kepada suaminya. Umi pasti akan setuju.
Yang penting dia bisa membawa pernikahan menuju surganya dunia. Umi selalu doakan yang terbaik buat kamu, Mas. Makasih, Mi. Semoga Allah dengar doa Umi malam ini. Sehingga aku pun bisa bertemu pasanganku dengan jalan yang sangat mudah. Amin, Mas.